Semua hidangan sudah siap. Silakan dinikmati. Nasi ini siapa yang memasaknya? Keluarkan dia. Ada masalah dengan makanan ini? Kamu yang memasak nasi ini. Ayo, antarkan dia untuk tuan muda. Hentikan. Siapa yang suruh kalian bersikap kasar padanya? Yang mulia, bukankah Anda yang bilang untuk mengantarnya? Aku bilang mengantar. Mengantar, ya. Akhirnya aku menemukanmu, Kak. Kakak dari yang mulia, berarti dia adalah... Ampunilah hamba yang mulia, kami tadi tidak tahu identitas Anda. Sudahlah, pergilah kalian semua. Baik, Xiaoyu, kenapa kamu datang ke sini? Kak. Ayah, sudah tiada. Kak, kamu tahu sendiri. Aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk mewarisi posisi ini. Kamulah ahli waris yang paling diinginkan ayah. Baru saja ayah meninggal, para tetua itu sudah mulai bergerak. Kak, bisakah kamu kembali? Xiaoyu, saat aku meninggalkan rumah dulu, sudah aku katakan padamu, aku tidak tertarik dengan posisi itu. Kak, Sekarang ini, aku hanya ingin merawat putriku dengan baik dan hidup tenang bersamanya. tapi Mama, Putriku sudah pulang, cepat pergi, jangan sampai dia tahu. Yuan. Bima Wijaya, mulai sekarang bawa orang setiap hari untuk menjaga bisnis kakakku. baik. Yang mulia, kakak Anda adalah sosok legendaris itu, kan? Tapi kenapa dia ada di sini? Urusannya bukan untuk kamu tanyakan. Jaga saja secara diam-diam, jangan ganggu. Baik, Mama, aku mau mengantar pesanan. Pergilah, jangan terlalu capek. Mau pesan apa, tuan-tuan? Kamu menuang kemana, Dasar? Maaf, Jangan cuma lap meja. Celanaku juga basah kena kamu. lepaskan aku. Yuan. Cepat ke dapur, desak pesanannya. Mama, sudahlah. Kita tidak bisa melawan mereka. Tidak apa-apa, pergi. Hei, jangan pergi. Ada apa? Kamu juga mau main dengan kami? Kamu, tangan mana yang menyentuh putriku? Kayaknya kedua tanganku menyentuh. Pantas bokong putrimu. Memang empuk ya.
Tapi kamu kelihatannya lebih enak dipegang daripada putrimu. Sial, berani-beraninya kau sentuh aku. Serang dia. Jangan mendekat. Aku orangnya Tuan Kanfeng. Kalau kau berani sentuh aku jamin kau akan mati dengan sangat menyakitkan. Oh ya? Jangan. Siapa yang berani sekali? Berani-beraninya mengganggu anak buahku. Tuan Kanfeng datang, kamu tamat. Tuan Kanfeng, si Jalang ini sama sekali tidak menghormati Anda. Anda harus memberinya pelajaran. Kamu yang melukai saudaraku sampai seperti ini? Di siang bolong, di depan umum, anak buahmu lah yang menyentuh putriku lebih dulu. Di daerah sini, siapa yang mau kami ganggu? Ya kami ganggu. Hancurkan. Aku akan membuatnya tahu akibat berani menantangku. Siapa yang berani bertindak? Inspektur Bima, kenapa Anda datang? Tadi kamu yang mau berbuat kasar padanya? Kau ternyata dekat dengan Inspektur Bima. Bukan aku. Yang dekat dengan Ibu Ayu. Cepat minta maaf pada Nyonya Lestari. Kamu tidak dengar? Nyonya Lestari, maaf, kan? Nyonya Lestari, lihatlah. Segera keluar dari restoran saya. Cepat pergi. Terima kasih. Ayo pergi. Nyonya Lestari, kalau ada masalah lain datang saja cari saya. Tuan muda, biarkan saja masalah ini. Lupakan saja. Tidak mungkin. Setelah Raja Lama meninggal, Raja baru Senyu yang baru menjabat sangat menghargai adikku. Begitu naik takhta, langsung mengangkat adikku jadi gubernur jenderal. Wanita ini pikir dengan mendekati Bima Wijaya, dia sudah hebat. Tunggu saja adikku pulang. Bima Wijaya itu siapa dia? Ingin melindungi putrinya ya. Yuan, selamat ulang tahun ke-20. Mama belikan kamu kue ulang tahun. Yuan, cepat keluar makan kue. Yuan. Nyonya Lestari, lama tidak bertemu ya? Masih ingat aku? Kamu mau apa sebenarnya? Lepaskan anakku. Lepaskan? Aku susah payah mengundang Nona Lestari ke sini. Masa dilepaskan begitu saja? Dan aku sudah mencicipinya. Rasanya persis seperti yang dikatakan saudaraku. Kamu, hentikan, Kanfeng. Berani-beraninya kau sentuh anakku.
Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aku sangat takut ya. Mau membunuhku ya? Jalan Poplar nomor 23. Aku tunggu ya. Aku ingatkan sebagai teman, lebih baik datang sendirian. Tuan muda, Semua sudah siap. berkelahi dengan aku. Aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Di mana anak perempuanku? Nyonya Lestari, kau benar-benar penurut ya. Berani datang sendirian dengan patuh. Kesempatan terakhir untukmu. Serahkan anakku. Kalau tidak, setiap orang di sini akan mati dengan sangat menyedihkan. Hanya dengan kau? Nyonya Lestari, di sini tidak ada yang bisa melindungimu. Kalau paham situasi, jangan buat aku marah. Kenapa? Sudah marah? Kalau begitu, lihat ini. Lepaskan aku. Yuan. Mama. Nyonya Lestari, aku sangat suka melihatmu marah tapi tak berdaya. Seperti itu. Ku beritahu, hari ini kau dan anakmu takkan bisa pergi. Aku ingin kau menyaksikan sendiri bagaimana aku menyiksa anakmu. Aku juga akan mematahkan semua tulangmu. Kalian berdua akan melayaniku. Inilah ya akibatnya kau membuatku marah. Ayo, pukuli dia dengan keras. Hebat sekali bertarung. Hati-hati. Berhenti. Mama. Yuan. Lepaskan dia. Oke. Pisau di tanganmu, letakkan, bangsat. Lepaskan putriku Kanfeng. Kenapa? Mau selamatkan anakmu? Boleh saja, tapi karena kau sudah mempermalukanku, kau harus bikin aku lega dulu. Ayo, hancurkan tangannya untukku. Jangan. Bu. Kau sebaiknya lakukan apa yang kukatakan. Jangan, Bu. Jangan dengarkan dia. Pergilah.
Jangan pedulikan aku. Masih mau melawan? Ayo Lestari, Baik-baik. Aku lakukan. pergi hancurkan tangannya untukku. Bu. Lanjutkan. Jangan lanjut. Jangan dilanjutkan. Yuan, jangan takut. Ibu baik-baik saja. Baik-baik saja. Bu. Kanfong, sekarang kau bisa lepaskan putriku? Kapan aku bilang? Aku akan melepaskannya? Kau... Lakukan. Kalau kau masih melawan, tanganku bisa saja gemetar. Jangan sakiti anakku. Aku tidak akan melawan. Aku tidak akan melawan. Serang dia. Mama. Jangan. Mama, tidak. Cuma segini kemampuanmu. Kau kan sangat sombong, tapi sekarang berlutut di hadapanku. Mama, pergi. Jangan pedulikan aku. Lepaskan. Masih mengkhawatirkan ibumu, khawatirkan dirimu sendiri saja. Lepaskan aku. Kampung, dasar binatang. Kalau kau berani sentuh anakku, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Mama. Diam. Sayang, lihat. Lihat betapa ibumu menyayangimu. Demi kamu, dia dipukuli banyak orang tapi tidak melawan. Layani aku dengan baik, dan aku akan biarkan dia hidup. Kau benar. Tanpa aku, Mama tidak akan mengalami ini. Bajingan. Aku harus membunuhmu. Ibu, aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Ibu, selamat tinggal. Jangan, Yuan. Jangan. Sudah.
Selamat ulang tahun. Ucapkan permohonan dan tiup lilinnya. Sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Yuan-yuan. Kalian Hari ini kalian semua akan mati. Kalian hari ini semuanya akan mati. Sialan, dia malah mati. Bunuh dia cepat. Serang dia bersama-sama. Ayo serang, ayo serang. Ibu, Ibu akan membawamu pulang. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Kamu masih punya nilai lain. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Betul, ibumu itu memang agak hebat. Tapi sehebat apapun dia takkan bisa melawan peluru. Dengar. Sekarang dia seharusnya sudah mati. Ayah. Adikmu sebentar lagi akan diangkat jadi gubernur jenderal. Jangan membuat masalah untuknya di luar. Ayah. Si Jalang itu cuma pemilik restoran. Tidak akan bisa membuat keributan besar. Aku tahu, aku tidak akan merepotkan adik. Kamu, Ayah, sudah cukup. Besok adalah pesta kenaikan jabatan adik. Aku dengar Yang Mulia Shen Yu, penguasa baru yang akan menjabat akan datang. Kita harus pulang dulu untuk mempersiapkannya. Kanfeng. Kembalikan anakku padaku. Kembalikan anakku padaku. Kanfeng. Kanfeng, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiaoyu, Yuan-yuan diculik oleh Kanfeng. Bantu aku selidiki keberadaan Kanfeng. Apa aku akan segera menyuruh orang membantumu? Tidak perlu, aku akan menanganinya sendiri. Bagus. Hujan benar-benar hebat. Berani ganggu kakakku. Yang Mulia, apa ada masalah dengan Nyonya Lestari? Hubungi Bima Wijaya. Segera bantu kakakku. Kumpulkan semua orang. Ikut aku. Hancurkan rumah usang hujan. Siap.
Kepala keluarga Buangji. Nyonya Lestari baru saja naik takhta. Langsung sangat memperhatikan putra keduamu, Taksin. Seperti ini. Katanya nanti akan datang sendiri untuk menganugerahkan kepada putra keduamu jabatan Gubernur Jenderal Kota Mongla. Kedudukan keluargamu nanti pasti akan luar biasa. Betul, kedepannya mohon kepala keluarga Buangji dan Gubernur Jenderal Taksin. Jangan lupakan kami. Tenang saja, aku pasti akan membuat Taksin banyak memperhatikan kalian. Kepala keluarga Buangji, kapan Gubernur Jenderalnya datang? Buru-buru apa? Segera sampai. Berdiri. Aduh, Lihat, barang bagus yang didapat 2 hari ini. Badan ini, pantat ini. Wah, cewek ini cantik sekali ya. Nanti setelah aku bosan, biar teman-teman main bersama. baik. Hujan, keluar dan mati. Siapa ini? Aku tidak kenal. Dia datang dengan niat buruk. Mungkin dia orang penting. Kampung. Serahkan anak perempuanku. Kampung. Siapa dia? Ayah. Dia ibu dari si Jalang itu. Kamu ternyata tidak mati. Ternyata nyawamu cukup kuat ya. Oh, dia. Berani-beraninya dia datang ke sini. Orang, seret dia keluar. Tuan negara akan segera tiba. Jangan sampai dia mengotori matanya. Aku tanya sekali lagi. Di mana anak perempuanku? Anak perempuanmu sekarang mungkin sedang diranjang pria lain. Kamu cari mati. Diam saja apa? Serang, serang. Kamu mau mati menggantikannya? Hari ini adalah hari besar putraku dipromosikan menjadi gubernur jenderal. Lebih baik kamu jangan macam-macam. Kalau tidak nanti setelah putraku pulang, pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Ya, adikku. Adikku akan segera kembali. Dia pasti tidak akan membiarkanmu. Kalian tidak akan bisa menunggunya. Wanita ini bertarung sungguh luar biasa. Setelah Kanfeng, bukankah dia sudah hancur? Kanfeng, kau berani menyentuh anakku. Dia melukai putriku. Aku tidak membunuhnya. Sudah sangat bermurah hati. Adapun Kanfeng, hukum akan menghukumnya untukku. Kepala keluarga Bu Angki, ini sebenarnya apa yang terjadi? Wanita ini siapa sih? Bukan. Di sini kok ada urusan putri juga. Ini sebenarnya bagaimana sih? Apa bagaimana? Cuman orang gila yang cari gara-gara. Cepat bawa tuan muda untuk diobati. Kau berani sentuh anakku. Tunggu Taksin pulang. Pasti akan kubuat kau bayar mahal. Aku tanya terakhir kali, sekarang putriku di mana? Kalian ngapain berdiri saja? Bantu! Wanita brengsek ini tidak bisa diremehkan. Mungkin dia punya latar belakang tertentu. Takut apa? Taksin kan diangkat langsung oleh Yang Mulia Raja, Gubernur Jenderal Kota Mongla.
Latar belakangnya bisa lebih besar dari Taksin? Aku beritahu engkau. Kalau kau berani sentuh kepala keluarga Bu Angki, berarti melawan kami. Ya, pikirkan baik-baik. Kami bukan orang yang bisa kau ganggu. Berani sentuh putriku. Apalagi kalian sampah-sampah ini, bahkan Dewa Langit pun datang. Aku juga akan menghancurkannya. Hentikan. Berhenti. Gubernur Jenderal, Ayah, Nah, tolong aku. kau benar-benar berani. Berani-beraninya membuat keributan di sini. Lepaskan ayahku sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Ayah, ayah, Apa yang mau kau lakukan? Cepat katakan di mana anak perempuanku. Kalau tidak, setiap orang di sini akan bernasib sama seperti dia. Wanita gila, hari ini kau pasti mati. Taksin, kau baik-baik saja. Dia adalah Gubernur Jenderal Kota Mongla. Orang yang kalah di tangannya tak terhitung jumlahnya. Dia malah dikalahkan hanya dengan satu serangan. Kau ini siapa sebenarnya? Kau tidak berhak tahu. Cepat beritahu aku di mana anak perempuanku. Kurasa kau sedang mencari mati. Para pengawal, hukum mati dia di tempat ini. Serang. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Parasen, kan? Aku lihat siapa yang berani sentuh dia hari ini. Bima Wijaya. Aku diangkat langsung oleh Yang Mulia, Gubernur Jenderal Kota Mongla. Kalau soal jabatan, aku lebih tinggi darimu, berani menghalangi aku. Taksin, Kamu harus pikir matang-matang. dia bukan orang yang bisa kamu langgar. Dia itu siapa? Hari ini aku berani ganggu dia. Bisa apa? Serang. Berhenti. Yang Mulia. Benar-benar yang mulia. Jenderal penjaga negara, jenderal pelindung negara. Kenapa mereka datang? Ya, Yang Mulia. Hormat pada Yang Mulia. Yang Mulia. Itu dia. Berani buat keributan di pesta pengangkatanku. Dia berani mengacau seperti ini. Lagi pula aku ini orang Anda. Ini jelas-jelas tidak menghormati Anda. Benar Yang Mulia. Taksin dari keluarga kami sangat setia pada Anda. Anda harus membela kami. Kak, Hormat pada Nyonya Lestari. Bangun. Taksin, kau benar-benar berani sekali. Jabatan gubernur jenderalmu kuberikan. Berani-beraninya kau lancang di depan kakak. Apa? Kak, mau diapakan? Serahkan anakku. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Katakan, di mana sebenarnya anakku? Dia sudah dikirim ke lelang. Lelang? Apa? Dilelang? Belakangan ini di perbatasan, ada kekuatan dari luar negeri yang mulai bergerak, memperdagangkan organ, memperjualbelikan gadis. Jangan-jangan kalian... Bagus, Taksin. Aku tak menyangka kau malah berkolusi dengan luar negeri. Yang Mulia. Yang Mulia, aku salah, kumohon. Maafkan aku kali ini. Nyonya Lestari. Nyonya Lestari. Aku tahu salahku. Nyonya Lestari. Hei, Tidak. Jangan. Dia akan membunuhku, jangan. Gubernur Jenderal Taksin, tidak.
Sekarang harusnya saya panggil Gubernur Jenderal. Barang kali ini sangat bagus. Beliau sangat puas dengan barang kali ini. Beliau siapa? Di mana anak perempuanku? Kamu siapa? Tiasiu Zedias Piling Sau. Yang perlu kamu tahu, aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Kalau begitu, semoga beruntung. Xiao Yu, kamu urus sisanya di sini. Aku akan mencari Yuan Yuan. Kakak, mereka semua adalah orang kepercayaanku. Bawa semuanya. Untuk menghadapi orang-orang itu, aku sendiri sudah cukup. Tutup mulut semua orang itu dengan rapat-rapat. Jangan sampai ada kabar yang bocor sedikit pun. Yuan Yuan, tunggu nak. Ibu pasti akan membawamu pulang. Kak, aku sudah bertanya pada Taksin. Di sini adalah markas sindikat perdagangan manusia itu basis untuk melelang gadis demi keuntungan. Tempat ini dijaga ketat. Orang biasa sama sekali tidak berhak masuk. Hanya mereka yang sudah disertifikasi anggota khusus yang berhak. Anggota-anggota ini statusnya tinggi dan misterius. Tapi orang kita sudah mendapatkan kartu identitas salah satu anggota. Kamu bisa menyamar sebagai dia untuk masuk. Kak, sindikat ini bekerja sama dengan aparat. Orang-orang di dalam klub semua adalah orang-orang nekat yang tidak takut mati. Kamu harus sangat berhati-hati. Ibu muda, apakah Anda masih ingat tema pesta kali ini? Pesta acara tema topik. Biar saya pikir dulu ya. Kak, dia sedang menanyakan kata sandi pestanya. Kata sandinya setiap kali akan diperbarui sekali. Kata sandi kali ini adalah... Aduh, maaf ya, usia sudah bertambah ingatan jadi tidak terlalu baik. Ibu muda, apakah Anda tidak ingat tema pestanya? Kak adalah 5327. 5327. Sebuah tema pesta dibuat serumit ini. Maaf ibu muda, kami juga hanya menjalankan aturan, silakan masuk. Tunggu. Ibu muda, kartu identitas Anda. Lelang kali ini mengeluarkan bulu itu lagi. Aku sengaja datang untuknya. Katanya. Fajarlah bintang utamanya. Itu barang langka yang jarang terlihat. Dan ini juga pertama kalinya dilelang. Ya ampun. Aku belum pernah menawar barang langka yang pertama kali diperkenalkan. Kali ini aku harus mendapatkannya. Fajar. Bulu. Nyonya ini, sepertinya Anda tertarik dengan obrolan mereka, sangat tertarik. Lagi pula aku datang untuk ikut lelang. Wajar saja kalau ingin tahu lebih banyak tentang barang lelang. Aku ingat di undangan ada pengenalan barang lelang. Ibu, Anda disuka kategori apa? Saya bisa rekomendasikan untuk Anda. Untuk lelang kali ini, bulu itu akan dilelang lagi. Tapi Fajarlah bintang utamanya. Pertama kali lagi. Ibu, apa Anda belum memutuskan? Atau sama sekali tidak tahu? Bos saya punya kebiasaan bersih-bersih, tidak suka barang bekas orang lain. Kalau begitu, bos Anda orang yang sangat berwawasan. Berdasarkan preferensi bos Anda, saran saya adalah Fajar. Itu ide lahi mawar baru, belum pernah dipetik oleh siapapun. Seharusnya sangat laris. Ya, Ibu. Semoga beruntung. Semoga beruntung. Kamu? Jangan sampai mereka curiga. Mencari Yuan-Yuan dulu yang penting. Maaf ya, saya agak tidak enak badan. Permisi, toiletnya di mana? Di sana, tapi Anda harus cepat.
Lelang akan segera tidak dimulai. Bagaimana saya persiapan barang lelangnya? Aku dan Ciriman ke belakang panggung yang lelang. Si bedakat untuk meriksanya sendiri. Siapa itu? Maaf ya, saya hanya tersesat. Kalian berdua. Bisa tolong beritahu saya ruang lelangnya di mana? Tersesat? Jangan bergerak. Nyonya, Anda mencari saya? Bisa-bisanya menemukan tempat ini. Biar kulihat siapa kau. Lelang dimulai. Terjual. Mari kita beri tepuk tangan untuk tuan nomor 73. Kamu tidak berhak tahu. Yuan. Para ibu, para bapak, selanjutnya adalah item penutup yang paling dinanti-nantikan oleh hadirin sekalian. Fajar. Yuan. Ini adalah barang lelang baru yang baru tiba hari ini, sebelumnya belum pernah dikoleksi oleh kolektor manapun. Tak perlu banyak bicara, kualitasnya tak tertandingi. Harga awal 10 juta, kenaikan harga minimal 2 juta. 10 juta. 12 juta. 14 juta, 18 juta. Bos, saudagar sudah tewas. 50 juta. 50 juta. Siapa itu tawaran sebesar itu? Menarik. Sungguh menarik. 55 juta. 80 juta. Tampaknya wanita ini sangat bertekad mendapatkan barang lelang ini. Ada yang mau menaikkan tawaran? 100 juta. 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. 100 juta 3 kali. Terjual. Mari kita beri selamat kepada wanita di nomor 188. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar.
Hadirin sekalian, semuanya adalah tamu terhormat saya, tapi maaf, malam ini di antara kita telah menyusup seekor tikus yang tidak tahu aturan. Sepertinya saya harus mengganggu suasana kalian. Izinkan saya memperkenalkan. Inilah pemilik asli dari VIP nomor sarapan ibu muda. Nah, sekarang pertanyaannya. Wanita yang sekarang duduk di kursi nomor 184 ini siapa sebenarnya? Siapa ini? Awalnya aku hanya ingin diam-diam membawa pergi putriku. Tapi sekarang tampaknya harus berurusan dengan kasar. Lepaskan putri saya, kalau tidak, semua orang di sini akan mati. Bukan. Kau mengancam aku. Apa kau sadar ini wilayahku? Kau berani melawan di sini? Lepaskan putri saya. Kau memang terlalu sombong. Sorot matamu sekarang sangat familiar bagiku. Sama persis dengan putrimu yang polos itu. Tapi putrimu lebih seru. Kuharap nanti kau masih bisa bicara seperti itu. Orang mati, ada yang mati. Yuan-Yuan. Yuan-Yuan. Di mana sebenarnya anakku? Kamu ini seorang ibu, tidak tahu di mana anakmu sendiri. Kamu tidak kompeten. Katakan padaku. Di mana dia sebenarnya? Aku tidak tahu. Kalau kamu mau tahu, bisa ikut aku. Mungkin dia sedang diranjang pria lain. Kau cari mati. Xiaoyu, Yuan-Yuan dibawa pergi. Ini kamu yang urus sisanya. Berani-beraninya kau menyuruh Raja Shen Yu. Siapa sebenarnya kau? Kau sudah tidak punya nyawa untuk mengetahuinya. Mau membunuhku? Tidak semudah itu. Lupa memperkenalkan serigala Algojo peringkat pertama di daftar pembunuh. Waktu ke depan akan dia yang menemanimu. Anakmu akan kujaga dengan baik. Berdiri. Jangan lari. Yuan-Yuan. Yuan-Yuan. Jangan. Yuan-Yuan. Tunggu ibu ya. Dimanapun kamu berada, ibu pasti akan menemukanmu. Sudah sadar? Katakan, anakku dibawa kemana? Tidak tahu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu beritahu sekarang, aku bisa pertimbangkan biar kamu mati dengan cepat. Jangan mimpi. Aku tidak akan mengkhianati bosku.
Anakku dibawa kemana? Kamu pasti tahu di mana dia. Kamu tidak akan menemukannya. Tidak mau bicara ya? Aku nggak ada waktu buat buang-buang waktu sama kamu. Bilang, di mana anakku? Masih belum mau ngomong, ya? Jangan. Aku bilang. Semoga jawabanmu bisa bikin aku puas. Di pesta. Pesta? Pesta apa? Bukannya kamu pinter? Cari sendiri sana. Nyawamu. Sudah nggak berguna. Senyu, Yuan-Yuan dibawa ke suatu pesta. Cepat kamu selidiki. Terus untuk urusan lelang ini, kamu yang urus sisanya. Kak. Maaf. Kemampuan kontra pengintaian lawan sangat kuat. Kami kehilangan jejak helikopter itu. Di balik organisasi itu, sepertinya ada payung perlindungan yang sangat besar. Kami tidak bisa menemukan informasi lain. Kalau pestanya, ada kabarnya? Kami menemukan bahwa memang ada pesta baru-baru ini. Tapi, itu adalah orang kepercayaan ayah dulu, Citra Dewi yang mengadakan pesta amal. Dengan organisasi itu, sepertinya tidak ada hubungannya. Kak, mungkin masih ada kesempatan. Citra Dewi selama ini selalu berkecimpung di bidang amal. Bertahap dari tangan organisasi itu, dia menyelamatkan banyak gadis yang dianiaya. Hari ini untuk mengumpulkan dana menyelamatkan gadis-gadis itu, dia mengadakan pesta amal. Gadis-gadis yang diselamatkan juga akan datang. Kita mungkin bisa dari mereka mendapatkan sedikit informasi. Xiaoyu, siapkan mobil. Kita pergi sekarang. Ibu Ayu. Akhirnya Ibu Ayu datang. Kalajengking, aku dengar. Lelang yang sudah kukelola bertahun-tahun hilang di tanganmu. Ibu Ayu. Maaf, Ibu Ayu. Ini bukan sepenuhnya salahku. Ada ibu dari salah satu barang wanita itu terlalu hebat. Bahkan serigala pun bukan lawannya. Hanya seorang wanita bisa membuatmu ketakutan seperti ini. Kalajengking, kamu sudah mengikutiku bertahun-tahun. Kok masih saja? Tidak bisa diandalkan. Bukan Ibu Ayu. Wanita itu dia bukan orang biasa. Bahkan Shenyu juga menurut saja padanya. Oh, itu benar-benar menarik. Tapi kali ini kamu benar-benar membuatku marah. Ibu Ayu, ampun Ibu Ayu. Aku sudah melakukan banyak hal untuk ibu. Paling tidak ada jasa jerih payahku, Ibu Ayu. Ibu tidak bisa membunuhku, Ibu Ayu. Jangan. Ibu Ayu. Aku masih punya satu barang bagus. Jangan, bos. Aku masih punya satu barang bagus nih. Oh. Bawa ke sini lihat. Dia memang bagus. Barang dengan penampilan seperti ini sulit dicari. Kerja bagus. Bos, berarti aku nggak usah dibunuh ya? Bunuh apa sih? Masa aku mau melakukan hal ilegal seperti itu?
Aku salah. Terima kasih, bos. Oh iya, bos, barang yang kabur kemarin itu akan muncul di acara amal malam ini. Bagaimana? Kita perlu... Kau yang urus, tapi jangan bikin kegaduhan. Oh iya. Selidiki tarantantisam. Teteterani identitas wanita sana Ida. Waktunya aku menemui dia. Sebenarnya, saya hanya ingin membantu gadis-gadis Malang ini. Karena mereka benar-benar sangat memprihatinkan. Maaf, semuanya. Saya sekarang perlu menemui tamu yang sangat penting. Saya pamit dulu. Silakan lanjutkan acaranya. Baik, terima kasih. Yuan, semoga di sini ada petunjuk tentangmu. Yang mulia, Anda datang. Terakhir kali bertemu Anda, waktu Anda masih sangat kecil. Tak disangka Anda sudah tumbuh besar. Ini adalah... Halo, Nyonya Citra. Saya adalah teman yang mulia. Datang ke acara amal hari ini. Untuk meminta bantuan Anda. Putri saya diculik oleh organisasi perdagangan manusia. Saya dengar Anda telah menyelamatkan banyak gadis Malang. Saya ingin bertemu mereka. Berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang putri saya. Tak disangka. Tenang saja. Pasti akan aku atur. Hanya saja aku harap saat kamu bicara dengan gadis-gadis itu, usahakan jangan sampai mereka teringat masa lalu yang buruk. Setelah mereka diselamatkan, jiwa mereka agak terluka. Tenang saja, Ibu Citra. Aku akan berhati-hati. Oh iya, Yang Mulia, nanti saat bertemu gadis-gadis itu bisakah Anda tidak hadir? Karena gadis-gadis itu melihat Anda mungkin akan takut. Baik, kalau begitu aku akan menunggu di luar ruang pesta. Bagus sekali. Setelah pesta selesai, akan kuatur pertemuan Anda dengan gadis-gadis itu. Terima kasih banyak, Ibu Citra. Pesta akan segera dimulai. Kalau begitu, kami tidak mengganggu lagi. Tenang saja, putri Anda pasti akan baik-baik saja. Kalau begitu, kita bertemu lagi setelah pesta. Kak, aku keluar dulu ya. Selama 3 tahun, aku dilelang dan dibawa pulang oleh orang yang berbeda-beda. Menderita tanpa henti. Saat tidak ada yang membeli, aku dikurung di dalam kandang besi yang gelap gulita. Seperti binatang ternak. Di dalam kandang besi itu masih banyak gadis lain yang nasibnya sama sepertiku. Yuan, kamu juga mengalami ini? Bajingan-bajingan itu. Aku pasti akan membuat kalian membayarnya. Mereka menghancurkan kami dengan segala cara. Meski aku selamat, sampai sekarang, aku masih sering terbangun karena mimpi buruk. Malam ini, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Nyonya Citra. Andalah yang memberiku harapan dan keberanian untuk hidup kembali. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak tega melihat bunga yang sedang mekar seperti kalian dihancurkan. Kaulah pemberani sejati. Juga terima kasih atas kehadiran para tamu. Tujuan utama kita hari ini adalah untuk membantu gadis Malang seperti ini. Sekaligus, aku ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan dan memerangi kejahatan perdagangan manusia. Baiklah,
Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran semua. Semoga acaranya menyenangkan. Bagaimana wawancara hari ini? Aku berharap kita pasti bisa menyelesaikan urusan ini dengan baik. Kita semua harus bekerja sama. Aku permisi dulu. Tenang, Dara. Bo, putrimu pasti yang dibar akan tidak jika kembali. Terima kasih, Nyonya Citra. Oh ya, maaf kalau lancang. Aku ingin bertanya. Sepengetahuanku, Yang Mulia biasanya sangat sulit mempercayai orang lain. Tapi dia begitu bersungguh-sungguh membantumu. Sepertinya hubungan kalian sangat istimewa. Kalian bukan sekadar teman biasa, kan? Kami sudah saling kenal bertahun-tahun. Sang penguasa itu orangnya dingin di luar, tapi hangat di dalam. Oh, begitu? Ya? Tapi kelompok organisasi itu memang cerdas. Sampai-sampai sang penguasa pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku yakin, secerdas apapun mereka, kejahatan pasti akan dilenyapkan. Betul kan? Ya, aku juga sangat yakin. Oh iya, soal gadis korban itu, sudah aku atur. Sekarang aku antar kamu ke ruang tamu. Silakan, bawa sampai sini. Silakan masuk, Ibu. Mungkin gadis malang ini tahu kabar putri Ibu. Maaf, Ibu. Anak ini baru saja diselamatkan. Menghadapi orang asing, perlu waktu untuk beradaptasi. Jangan takut, Nak. Putri saya juga diculik oleh organisasi itu. Bisakah kamu ceritakan setelah diculik apa yang kalian alami? Jangan nakut-nakuti aku. Anda tidak... Anak-anak ini seperti sangat itu. Sensitif. Jangan khawatir. Kamu sudah lepas dari sarang iblis itu. Di sini aman. Ibu, dia sudah tidak tahan lagi dengan pertanyaan langsung Anda. Baik. Saya akan lebih berhati-hati. Jangan takut. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Tadi aku bilang, aku juga punya anak perempuan seusia kamu. Secantik kamu. Tapi sekarang dia... Aku yakin aku pasti akan menyelamatkannya. Apapun yang dia alami, aku akan selalu menemaninya. Sampai dia kembali menjadi gadis yang ceria dan periang seperti dulu. Jadi aku yakin kamu pasti bisa. Karena keluargamu juga akan menemanimu. Percayalah padaku. Aku pasti akan menghancurkan organisasi itu. Apapun yang kamu takuti, aku akan membantumu. Katakan padaku. Ceritakan semuanya ya. Katakan padaku. Jangan bunuh aku. Jangan. Jangan bunuh aku. Jangan. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan. Jangan takut. Di sini aman. Tidak ada yang akan menyakitimu. Aku di sini. Asal kamu nurut sama dokter, pasti akan sembuh. Oke? Ibu, pertanyaan hari ini mungkin harus ditunda dulu. Tolong bantu aku antar dia ke dokter juga. Ayo nak, jalan. Bangsat.
untuk nangkep bajingan ini sampai susah payah begini. Diam lu! Bagaimanapun juga, jalang ini kan akhirnya jatuh ke tangan kita juga. Sari? Bisa menang nggak? Pergi. Duduk. Bro, kemarin aku menang 6.000 rupiah. 6.000? Iya. Keren nggak tuh? Kamu nggak tahu betapa beruntungnya aku kemarin. Beneran. Aku naik. Sudah bangun. Tapi siapa suruh kamu lihat-lihat sembarangan? Kalau kamu sentuh aku, pasti akan dihukum kan? Bos kamu susah payah bawa aku ke sini. Pasti nggak cuma mau bunuh aku langsung kan? Ternyata benar kata bosku, kamu memang pintar banget. Bosku mau ngobrol sama kamu. Halo? Nyonya Lestari. Dengar-dengar, kamu sendiri yang bubarkan lelangku. Sekarang, kita akhirnya bertemu. Halo juga. Nyonya Citra. Nyonya Lestari kita. Hadadah ya bertemu lagi. Ibu, Ayu, kita bertemu lagi. Sejak naramban kamu tahu. Dari awal. Kak, mungkin masih ada kesempatan. Nyonya Citra selama ini terus berkecimpung di bidang amal. Banyak gadis yang diselamatkan dari organisasi itu secara bertahap. Hari ini diadakan pesta amal untuk mengumpulkan dana penyelamatan para gadis itu. Gadis-gadis yang diselamatkan juga akan datang. Aku mungkin bisa dapat sedikit info dari mereka. Jangan takut. Jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu. Ayo. Oh, begitu. Tapi organisasi itu memang cerdik. Bahkan raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Ayo nak, jalan. Ibu Citra, banyak sekali kelemahanmu. Shen Yu sebagai penguasa negara yang baru saja dilantik, terhadap organisasi kriminal itu sama sekali tak berdaya. Kamu yang dulunya seorang menteri, sekarang jadi seorang filantropis. Kok bisa tiba-tiba menyelamatkan begitu banyak gadis korban? Bukankah ini sangat mencurigakan? Oh ya, satu hal lagi, aktingmu memang sangat hebat. Tapi kamu lupa tatapan penuh ketakutan dari gadis-gadis korban itu padamu. Sepertinya aku harus benar-benar mengajari anak-anak nakal itu. Nyonya Citra, Raja Tua sangat mempercayaimu. Beraninya kamu berkolusi dengan luar negeri untuk memperdagangkan gadis-gadis. Nyonya Lestari, perkataanmu ini bagi saya sangat menggelikan. Raja Tua menghargai saya, tapi toh jabatan penguasa negara diberikan pada Shen Yu yang masih hijau itu. Bekerja sama dengan luar negeri bisa memberiku kekayaan yang luar biasa dan status yang tertinggi. Untuk apa aku harus setia pada Shen Yu si bocah itu? Nyonya Lestari, saya sangat mengagumi Anda. Saya rasa kita adalah orang-orang pintar yang sejenis. Bagaimana kalau Anda seperti orang-orang dari keluarga Taksin itu? Bekerja sama dengan saya. Bergabung dengan kalian? Betul, Nyonya Lestari. Kemampuan Anda adalah yang terbaik. Bergabunglah dengan kami. Saya bisa memberimu semua yang kamu inginkan. Dan saya jamin putrimu akan kembali ke rumah dengan selamat. Bagaimana? Pertimbangkanlah.
Nyonya Citra. Syarat yang Nyonya berikan memang sangat menggiurkan. Tapi aku tak akan pernah mengkhianati negaraku. Aku juga tak akan melupakan janjiku. Aku akan menyelamatkan putriku. Dan membunuh kalian. Ibu Ayu, jawabanmu sama seperti yang kuduga. Tapi, aku punya satu pertanyaan untukmu. Bisa kulihat, hubunganmu dengan Shen Yu tidak biasa. Aku ini orang yang punya pengaruh luas, tapi tetap saja dia tak bisa menyelidiki identitasmu. Jadi, kau ini sebenarnya... Kau tak berhak tahu identitasku. Kau tunggu saja, aku akan menemukanmu dan membuatmu membayar mahal. Ayu Lestari, aku masih meremehkanmu. Aku tunggu pertemuan resmi kita. Bos, semua sudah diatur perempuan jalang itu. Dan putri kesayangannya hanya bisa bertemu di neraka. Pergilah, Kalajengking. Tugas yang kuserahkan padamu, kalau ada masalah lagi, kau tahu akibatnya. Tahu. Jangan mendekat lagi kubunuh kau. Aku kasih kesempatan sekali lagi. Katakan di mana anak perempuanku. Kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti mereka. Kau gila, membuat atasan marah lebih menakutkan daripada mati. Sampai mati takkan bertobat. Jangan bergerak. Ayu Lestari. Bergerak sedikit lagi, kubunuh kau. Kamu masih hidup. Kalian benar-benar sampah. Kamu harus bersyukur. Masih bisa bicara denganku dalam keadaan hidup. Ayu Lestari, kamu belum paham situasinya. Ini wilayahku. Lagi pula, hanya kamu sendirian. Kalau aku mau, aku tinggal menarik pelatuknya pelan-pelan. Dor, kamu langsung tumbang. Tapi, bos kami sudah perintahkan. Sebelum kamu mati, kamu boleh ketemu anak kesayanganmu. kalian baik hati sekali ya. Mau apa sebenarnya? Santai saja. Masa sih aku bohongin kamu? Terus, apa untungnya aku bohongin kamu? Baik. Cepat kembalikan anakku. Jangan buru-buru, ternyata anakmu sangat penting di hatimu. Sebentar lagi kalian bisa ketemu untuk terakhir kali. Bawa dia ke sini. Yuan. Jangan bergerak. Kenapa masih diam saja? Cepatlah pergi ngobrol-ngobrol dengan putri kesayanganmu. Kalau tidak banyak bicara lagi, kesempatannya habis. Kamu pikir aku tidak kenal anakku sendiri? Akal-akalan yang rendah seperti ini. Sangat konyol. Ternyata ketahuan juga. Tapi apalagi, ini hadiah yang bos siapkan khusus untukmu. Kamu mau terima atau tidak, tetap harus terima. Ayo pergi. Cuma segini caranya. Kamu siapa? Tolong selamatkan aku. Kamu bukan satu tim dengan mereka. Kamu juga diculik ke sini? Tante. Kamu. Bisakah kamu tolong aku? Jangan takut. Aku akan lepaskan ikatanmu sekarang. Ternyata
Tak ada yang bisa lolos dari asap beracunku. Cory, Kau yang dulu di sisi raja sebagai wakil jenderal penanggung jawab pertahanan, ternyata juga bergabung dengan organisasi ini. Kau kenal aku? Wajar saja. Soalnya, dengan posisiku dulu, sulit untuk tidak dikenal. Tapi bagus juga, karena kau sudah tahu identitasku. Seharusnya kau sadar, aku berbeda dengan sampah-sampah yang kau habisi itu. Mereka cuma sekumpulan jagoan tak berotak. Sedangkan aku, paling ahli menggunakan racun. Tak ada yang bisa hidup setelah kena racunku. Cory, kau memang beda dengan sampah-sampah itu. Kau lebih busuk. Mengkhianati raja, membantu si jahat. Kalau dulu aku tidak mengundurkan diri, kau sekarang bahkan tak punya hak untuk berdiri di hadapanku dan bicara omong kosong ini. Kau! Kalajengking memang benar. Kau sama sekali tidak sadar dengan keadaanmu sekarang. Kau sudah keracunanku. Racun ini tidak ada penawarnya. Kau sekarang hanya bisa nunggu mati aja. Kurasa yang harus nunggu mati adalah kau. Cari mati. Kau tidak keracunan? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Bos, wanita jalang itu sudah menerima hadiah yang Anda kirim. Benarkah? Kalau Nyonya Ayu Lestari apakah sangat tersentuh? Itu adalah pembunuh bayaran kelas dunia. Dia akan segera mati. Benar, dia sangat ingin bertemu dengan putrinya. Perkiraan sekarang sudah Mengatur Cory untuk mengantarnya. Dengan begitu bisa mengurangi penderitaan Nyonya Ayu Lestari. Aku benar-benar seorang dermawan besar. Bagaimana menurutmu, Kalajengking? Tentu. Kamu tidak keracunan? Kemampuanmu yang sedikit ini ingin membuatku keracunan. Tidak tahu diri. Bahkan jika kamu tidak keracunan, aku tetap bisa membunuhmu. Ayu Lestari, kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku sudah lama mendengar kamu punya sedikit ilmu bela diri, tapi kamu harus tahu, gerak tubuhku justru di tengah hujan peluru dihasilkan dari pertarungan. Aku berani jamin, di dunia ini hanya satu orang itu yang bisa membuatku kehilangan nyawa. Benarkah? Benarkah? Aku penasaran. Orang yang kamu sebutkan itu, siapa sebenarnya dia? Sekarang aku sudah tidak tahu di mana dia, tapi aku berharap lebih baik dia mati. Tapi kebetulan juga, usiamu sepertinya dengannya hampir sama. Jangan-jangan kamu bicara tentang raja tua itu putri yang paling berbakat, kan? Ya, benar dia itu. Saat dia belum menghilang, semua pembunuh di dunia takut padanya. Tapi aku tidak takut padanya. Aku hanya ingin bertarung dengannya, lalu mengalahkannya. Sayangnya, ketika aku mencarinya lagi nanti dia sudah menghilang. Jika aku menemukannya, aku pasti akan menghancurkannya. Tapi, sekarang yang paling penting adalah menyelesaikanmu dulu. Tidak, gerakan ini adalah yang paling dikuasai oleh orang itu. Kamu. Jangan-jangan kamu. Kamu benar. Aku adalah orang yang kamu sebutkan yang bisa membuatmu kehilangan nyawa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu? Bukankah kamu sudah lama menghilang begitu saja? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa jadi pemilik restoran? Aku tak perlu menjelaskan pada orang yang sebentar lagi mati. Sungguh
Sungguh lucu. Bertahun-tahun aku mencarimu. Tak disangka sekarang kamu malah jadi pemilik restoran. Bahkan jika aku tidak pensiun, aku takkan menyia-nyiakan waktu untuk bertanding dengan orang sepertimu. Kenapa? Aku yang terbaik di dunia ini. Di dunia ini, hanya aku yang layak jadi lawanmu. Selama ini, aku hanya menganggapmu sebagai lawanku. Lawan, aku Ayu Lestari, takkan pernah menjadikan orang sejahat kamu sebagai lawan. Karena lawan itu terhormat. Orang hina sepertimu hanya pantas jadi target pembunuhan. Sejak kamu bergabung dengan organisasi ini pada hari itu, sudah ditakdirkan kamu tak akan berakhir baik. Sejak kamu bergabung dengan organisasi ini hari itu, sudah pasti kamu akan berakhir buruk. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku bisa memberitahumu tentang keberadaan putrimu. Katakan. Putrimu ada di... Orang hina sepertimu tidak layak menjadi lawanku. Cepat lari, dia. Dia adalah... Dia sudah tidak punya kesempatan untuk memberitahu kalian. Kamu sebenarnya siapa? Bahkan dia tidak bisa membunuhmu. Aku hanya seorang ibu yang marah. Tunggulah aku. Aku akan menggeledah gedung ini untuk menemukan kalian. Membunuhmu. Yuan. Ibu. Jangan bergerak. Aku ledakan kepalamu kalau kau bergerak lagi. Kau memang hebat ya. Apapun rintangan yang kusiapkan untukmu, kau selalu bisa menemukan tempat ini. Pembunuh bayaran kelas dunia. Cory pun tak bisa membunuhmu. Identitasmu benar-benar membuatku semakin penasaran. Nyonya Citra, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Nyonya Lestari, kenapa kau marah sekali? Bukankah seharusnya aku yang marah? Kau hancurkan hasil jerih payahku. Selama bertahun-tahun, apakah aku tidak berhak untuk membuatmu membayarnya? Itu semua memang pantas kalian terima. Bangsat, kau bilang apa? Kalajengking. Bersikaplah lebih sopan. Kau tidak bisa mengalahkannya. Tapi kau harus tahu, orang yang paling hebat sekalipun pasti memiliki kelemahan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh anakku. Benar-benar harta karun ya. Setiap bagian tubuhnya sepertinya bisa ditukar dengan keuntungan besar buat aku. Keuntungan yang sangat besar. Nyonya Lestari, bagaimana menurutmu? Citra, kalau ada masalah, serang aku saja. Jangan sentuh anakku. Jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Aku cuma mau kamu membayar sedikit untuk kesalahanmu sendiri. Citra, ini salahku. Asal kamu setuju lepaskan anakku, biarkan dia pulang dengan selamat. Aku tinggal di sini, terserah kamu mau apa. Aku tidak akan melawan. Jangan, Bu. Aku tidak akan melawan. Percayalah padaku, aku tidak akan melawan. Kamu anggap aku anak 3 tahun ya? Kamu sendirian sudah menghancurkan hasil jerih payahku bertahun-tahun. Masa aku mudah-mudahan melepas satu-satunya kartu yang bisa mengendalikanmu? Terus kamu mau apa sebenarnya? Kamu terlalu berbahaya.
Aku tidak bisa tahu benarnya apa, kenapa. Tapi anakmu kelihatannya penurut. Tidak boleh. Aku mohon. Dia bisa gantikan kamu menanggung semua ini. Bo, Jangan. jangan. Wah, hahaha. Nyonya Lestari, penampilanmu sekarang, aku sangat puas. Ibu. Yuan, baiklah. Jangan takut. Ibu di sini. Ibu, aku takut. Jangan menangis. Baik. Kalian memang dekat ya, hubungan ibu dan anak. Benar-benar membuatku terharu. Kamu memang ibu yang baik. Memang aku ini dermawan. Melihat kalian begitu dekat, hubungan ibu dan anak. Aku izinkan kalian mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Ibu. Kalajeng King, hati-hati. Dia itu pintar. Jangan beri dia kesempatan. Tenang saja bos, kalau dia berani bergerak sembarangan, kepalanya akan kutembak. Ibu, tolong aku. Ibu. Yuan, jangan takut. Ibu di sini menemanimu. Kita akan baik-baik saja. Memanfaatkan kebaikan hatiku. Sungguh keterlaluan. Ibu, jangan takut. Ayo. Nyonya Lestari, kamu sangat hebat. Aku juga sangat mengagumimu. Tapi hari ini kamu harus mati di sini. Tidak mungkin seperti ini. Citra Dewi, inilah akhir yang pantas kamu dapat. Citra Dewi, inilah yang pantas kau dapat. Ibu. Yuan. Ibu, aku hampir mati ketakutan. Aku janji akan jadi anak penurut ibu. Maaf. Ibu datang terlambat. Maaf. Kak. Sisa-sisa geng Citra sudah diberantas habis. Kekuatan dari luar negeri itu seharusnya tidak berani membuat masalah lagi. Kak, kali ini berkat kakak, baru bisa mencabut organisasi ini sampai ke akarnya. Kalau tidak, posisi raja ini. Siap. Kalau begitu, posisi raja ini lebih baik. Ayu, apa yang sudah kukatakan tak akan kukatakan untuk kedua kalinya. Ayah percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Percaya kamu bisa mengatur semua ini dengan baik.
Kakak, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Kalau begitu selanjutnya lalu kamu berencana bagaimana dengan Yuan-Yuan? Kami berencana pulang ke negara kami. Di sana, barulah tanah yang paling aman. Baik. Kalau aku ada waktu luang, akan kujenguk kalian. Ibu, sebenarnya kamu ini siapa sih? Bahkan sang raja saja sangat menghormatimu. Jangan-jangan kamu adalah orang penting yang bersembunyi? Aku cuma ibumu.